Kita kembali berbincang bersama dengan Wakil Ketua Jokowi Maniasan Salvator dan juga kita berbincang bersama dengan kuasa hukum Bonatua Silalahi Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, pertanyaan menggantung saya tadi, apakah betul ini memvalidasi saja seolah-olah hanyalah panggung politik belaka? Ya, Bang Yudi, perlu saya klarifikasi dulu beberapa hal dari Bang Salvator. Siap. Yang pertama terkait dengan aspek publik ya. Jadi kalau pertanyaan terkait aspek publik, saya kira itu sudah diuji dalam persidangan KIP. Dan ijazah itu kemudian bisa dinyatakan sebagai barang publik atau informasi publik yang bisa diakses oleh siapa saja, itu tentu sudah diuji karena ada ahli yang diperiksa, ada saksi-saksi yang diperiksa. Jadi saya kira isu itu tidak perlu lagi diperdebatkan karena itu sudah melalui satu proses pembuktian di Komisi Informasi Publik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan validasi ijazah ya. Pada saat kami melakukan mediasi dengan KPU dan kemudian juga pada saat proses litigasi dilakukan atau persidangan dilakukan, itu memang jawaban KPU adalah tidak pernah melihat ijazah asli Pak Joko Widodo. Jadi perlu ditegaskan dulu itu. Ya, ini fakta yang tidak boleh kemudian dipelintir oleh pihak yang tidak mengikuti proses di KIP. Saya bisa mengatakan itu karena saat itu saya yang memeriksa saksi dari KPU. Saya yang memeriksa saksi dari KPU. Saya bertanya kepada saksi KPU, apakah saudara pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo? Ternyata tidak pernah. Kemudian pada saat dilakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut, ya mereka itu hanya melihat salinan, kemudian tidak pernah salinan itu diautentikasi dengan ijazah aslinya. Jadi ijazah asli itu KPU juga tidak pernah melihat gitu ya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, apakah ini dimotori oleh kepentingan politik? Oh tidak. Bang Bonatua masuk di dalam sengketa informasi publik ini karena dua hal. Yang pertama, pada saat ijazah ini menjadi polemik dan kemudian dipertanyakan publik, maka Bang Bonatua sebagai seorang akademisi dan kemudian seorang peneliti punya tujuan untuk menuliskan ini di dalam satu jurnal internasional dan beliau buktikan legal standingnya pada saat persidangan dilakukan gitu. Nah jadi ini untuk kepentingan sebetulnya Pak Bonatua itu kepentingannya adalah untuk penulisan jurnal ilmiah karena saat itu beliau untuk kepentingan publikasi internasional beliau tidak bisa menggunakan data yang tidak valid gitu. Yang beredar di sosial media itu kan tidak bisa diverifikasi. Tetapi kemudian beliau meminta supaya melalui Komisi Informasi Pusat ijazah Pak Joko Widodo itu bisa beliau akses gitu dari sumber resminya yaitu oleh KPU. Nah, kemudian ini menjadi bagian dari polemik yang sekarang sedang melibatkan 8 anak bangsa ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir justru menariknya sengketa informasi publik ini kan adalah memberikan bagian satu upaya titik terang kepada polemik ijazah ini gitu ya. Saya ada dua hal yang ingin saya garis bawahi di situ. Ya, jadi ini tidak ada kepentingan politik ya, sama sekali tidak ada kepentingan politik. Saya ingin menggarisbawahi dari apa yang diputuskan oleh KIP. Yang pertama, putusan KIP ini menjadi satu jurisprudensi baru. Ya, ini satu terobosan hukum baru untuk mengungkap polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu. Artinya dengan adanya putusan KIP ini maka bisa menjadi satu jurisprudensi baru bahwa hal yang sekarang ini sedang kami mohonkan di Polda Metro Jaya, yaitu Polda Metro Jaya harus memberikan akses terhadap barang bukti utama, primary evidence, untuk dilakukan uji laboratorium forensik pembanding atau kami sebut independen gitu ya. Meskipun di dalam aturan di KUHP baik yang KUHP yang lama maupun KUHP yang baru tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memberikan akses tersebut, tetapi saya kira karena tahun 2026 kita sudah masuk dalam era KUHP dan KUHP baru dan kemudian sudah ada putusan dari KIP, saya kira tidak jadi persoalan gitu demi kepentingan publik ya, supaya publik tidak lagi bertanya-tanya ijazah ini asli atau palsu. Meskipun nanti kemudian diuji di dalam proses persidangan, saya pikir justru dengan adanya keputusan dari KIP ini, Polda Metro Jaya harus mengambil satu langkah yang juga progresif seperti yang dilakukan oleh KIP. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mas Yudi, adalah ini menjadi satu momentum juga bagi 8 anak bangsa yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian bisa saja mengajukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Polri ketika Polri dalam hal ini ada penyidik Polda Metro Jaya tidak memberikan akses terhadap barang bukti untuk diuji oleh laboratorium forensik independen atau pembanding gitu ya. Jadi bisa saja
dengan keputusan KIP ini memberikan satu suasana penegakan hukum baru menjelang KUHP dan KUHAP baru, yaitu penyidik bisa saja digugat gitu. Digugat perbuatan melawan hukum melalui pasal 1365 KUH Perdata, karena di situ perbuatan melawan hukumnya kan bisa dirumuskan gitu ya. Baik. Ketika adanya kepentingan para tersangka dan kemudian kepentingan publik untuk mendapatkan kebenaran material atas ijazah tersebut kemudian tidak dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya, saya kira bisa saja nanti ini kemudian menjadi masukan-masukan baru bagi kami tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian juga mungkin jadi bagi RRT untuk mengambil satu langkah hukum progresif ke depan, yaitu membuka peluang untuk menggugat penyidik Polda Metro Jaya dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW atau KUHP Perdata. Menggugat karena hasil dari KIP harusnya akses ijazah itu milik publik, tapi pada saat penetapan tersangka mereka tidak dapat akses barang bukti tersebut. Itu maksudnya, Bang? Iya, bisa saja dengan adanya putusan KIP ini, karena ini sudah dinyatakan sebagai barang publik atau informasi publik, maka kemudian pada saat ditetapkan sebagai tersangka, ya, barang bukti pembanding ini kan bisa juga kemudian diberikan akses supaya bisa diuji juga oleh laboratorium forensik independen yang lain gitu. Bisa kemudian rumusan unsur pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 1365 KUH Perdata itu bisa digunakan untuk kemudian menggugat penyidik Polda Metro Jaya, sehingga ijazah itu kemudian juga bisa diberikan akses yang sama seperti keputusan dari KIP, sehingga nanti ada laboratorium forensik independen yang bisa memeriksa asli atau tidak. Meskipun hasil Identik penetapan atau tersangkanya setelah KIP memutuskan? Saya pikir tidak masalah, karena kan berkas perkara juga kan baru limpah. Ya, baru limpah, kemudian proses penuntutan kan belum terjadi. Baik. Ya, dan terhadap surat pernyataan kami yang sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya itu sampai hari ini kan juga belum diberikan jawaban oleh Polda Metro Jaya apakah mereka menolak atau menerima usulan kami untuk dilakukan uji laboratorium forensik pembanding atau independen terhadap ijazah yang saat ini menjadi barang bukti. Dan hari ini KIP telah menetapkan bahwa ijazah itu sudah menjadi informasi publik. Baik, Bang San Salvator, silakan tanggapannya, Bang. Baik. Ya, terima kasih Bang Haji. Perihal KPU mengenai ijazah, langkah yang dilakukan KPU itu adalah verifikasi, bukan autentikasi. Bukan persoalan otentik apa enggak. KPU tidak punya kewenangan itu. Sejak awal, baik legislatif maupun eksekutif, perihal pencalonan itu tidak dikatakan apa tertulis secara jelas harus misalnya mengenai ijazah aslinya harus ditunjukkan. Itu bukan hanya berlaku kepada Bapak Jokowi, terhadap presiden yang lain sebelumnya ataupun sesudahnya demikian halnya sama. Itu berlaku untuk semua yang mencalonkan diri, baik di legislatif maupun eksekutif. Saya pikir itu diketahui umum. Kenapa? Karena kalau dalilnya KPU tidak memeriksa, kan bukan tupoksinya KPU. Dari awal itu sejak berdirinya negara, kemudian ada perubahan dan lain sebagainya di negara demokrasi, tidak dilakukan itu tugasnya bukan tugasnya KPU, bukan tugasnya mereka. Jadi saya pikir kita jangan sampai menarasikan KPU tidak menjalankan fungsi dan tugasnya, itu gagal kita sebagai bangsa karena tidak ada di dalam tupoksinya mereka. Mereka hanya memverifikasi legalisirnya, kopiannya yang distempel. Saya pikir kita ketahui bersama perihal langkahnya. Saya pikir itu poin yang pertama. Saya bisa koreksi Bang Yudi. Nanti Bang Sang Haji. Kita beri Bang Salvator waktu dulu ya. Jadi gini. Oke, Bang Sang Haji kita beri waktu dulu. Bang Salvator atau Bang Sang Haji mau nanggapain? Saya nanggapin dulu, Mbak. Oke, silakan. Bang Yudi, supaya Bang nanti bisa ditanggapi lagi. Silakan. Jadi gini, saya tanggapi bahwa gugatan informasi publik di KIP itu juga bukan hanya menggunakan undang-undang KIP, menggunakan juga 3 undang-undang. Undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, undang-undang pemilu, dan undang-undang kearsipan. Ya, itu harus dicatat dulu. Nah, di dalam undang-undang kearsipan, pada saat nanti pembuat arsip yaitu KPU menyerahkan salinan ijazah itu ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, maka ada tugas dari KPU yaitu melakukan autentikasi. Jadi perintah autentikasi itu justru adanya di Undang-Undang Kearsipan, dan itu juga kami gugat gitu. Makanya kemudian kenapa
Komisi Informasi Pusat menyatakan ini sebagai informasi publik karena kami selain menggunakan undang-undang komisi keterbukaan informasi publik, undang-undang KPU, tapi juga kami menggunakan undang-undang kearsipan, di mana di dalam undang-undang kearsipan itu dan ada satu arsiparis atau ahli arsip yang kami periksa pada saat gugatan Bang Bonatua itu menyatakan bahwa ada kewajiban bagi pembuat arsip yaitu KPU terhadap suatu dokumen yang bernilai atau dokumen yang punya nilai sejarah, punya nilai historis, itu kemudian sebelum diserahkan sebagai bagian dari dokumen arsip negara nanti ke depan, maka kewajiban pembuat arsip atau KPU adalah melakukan autentikasi. Artinya ada kewajiban KPU juga untuk kemudian melakukan autentikasi atau melihat keaslian dokumen. Nah, itu yang tidak mereka lakukan. Ya, pada saat mereka tidak lakukan itulah kemudian kami tanya kepada ahli arsiparis, kemudian juga ada saksi dari KPU yang kami periksa bahwa ternyata dari sisi undang-undang kearsipan itu juga mereka tidak lakukan. Kenapa tidak mereka lakukan? Nah, ini jawabannya. Bagaimana? Jawabannya adalah sejak dari awal KPU itu sudah mendesain satu peraturan KPU yaitu menetapkan ijazah Pak Joko Widodo bukan sebagai informasi publik yang nanti dijadikan sebagai dokumen arsip negara. Itu celahnya di situ. Makanya KPU tidak melakukan autentikasi karena pada saat mereka mendesain peraturan KPU menyatakan bahwa ijazah bukan bagian dari informasi publik yang dikecualikan, sehingga memang dari awal tension aturan yang mereka buat itu sudah menutup-nutupi ijazah gitu loh. Coba kalau mereka katakan itu sebagai informasi publik yang suatu hari akan dijadikan sebagai arsip, pasti dilakukan autentikasi karena perintah undang-undang kearsipan adalah sebelum pembuat arsip menyerahkan itu kepada arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi untuk menentukan asli atau tidaknya suatu dokumen yang akan punya nilai sejarah ke depan. Kami dapat poinnya. Bang Salvator, KPU juga berhak melakukan autentikasi. Bagaimana tanggapannya, Bang? Gini Bang, perihal undang-undang itu tidak berlaku surut. Pada masa itu, pada waktu itu, yang dikatakan oleh Bang Aji bisa dikatakan benar, tetapi undang-undang aturan pada saat itu tidak memberlakukan itu. Belum ada yang mengatur itu. Di saat itu, informasinya belum dikatakan terbuka untuk umum. Makanya tupoksinya KPU tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh Bang Aji. Nah, itu perlu diketahui juga. Jangan sampai undang-undang yang baru kemudian baru diberlakukan, seakan-akan itu diberlakukan harusnya sebelumnya belum diberlakukan. Tidak bisa juga. Jangan dong. Kita harus juga fair. Faktor izin yang diatur itu di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, Bang, bukan undang-undang. Undang-undang mengharuskan itu dilakukan autentikasi, tetapi aturan di bawah undang-undang yang hal ini adalah PKPU atau peraturan KPU itu kemudian mengatur lain gitu loh. Jadi peraturan KPU itu sebetulnya menabrak aturan undang-undang gitu loh, Bang. Makanya kemudian pada saat kami gugat di KIP itu, KIP menyatakan bahwa loh, kok kenapa Anda melanggar undang-undang? Itu benar itu. Itu di dalam persidangan ditanyakan itu kepada KPU. Jadi ada perbedaan. Anda membuat aturan seperti ini? Kok Anda melanggar undang-undang? Nah, itu yang mereka nggak bisa jawab. Maksudnya Bang Sangaji ada perbedaan antara undang-undang dan PKPU begitu? Oh iya dong. Hierarki aturan perundang-undangan kan undang-undang lebih tinggi dari aturan KPU. Bang Salvator, bagaimana jawabannya? Intinya dari apa yang dibahas itu, informasi publik tidak masalah. Yang dilakukan KPU sudah benar pada saatnya. Pada saat itu mereka melakukan tugas dan fungsinya. Yang menjadi persoalan hari ini kan orang mengejar di mana keasliannya. Ya kan? Salah satu caranya adalah dengan menggugat. Nah, menggugat ini kan tujuan agar memberikan ijazah yang asli. Nah, mereka menuntut KPU harusnya pada saat itu melakukan verifikasi dan autentifikasi. Ya kan? Perihal ini pada saat itu mengenai autentifikasi tidak dilaksanakan KPU karena pada saat itu KPU tidak punya tupoksinya. Nah, itu prinsipnya yang harus diketahui juga. Pada saat itu undang-undang tidak menyatakan secara utuh perihal tupoksinya KPU. KPU tidak ditugaskan untuk melakukan autentifikasi. Mereka hanya melakukan legalisir yang disampaikan, yang diberikan ijazah itu adalah ijazah legalisir. Jadi mereka melakukan verifikasi.
Nah itu beda poinnya itu. Tapi meskipun undang-undang Iya, mengatur harus otentikasi, gimana Bang Salvator? Ya itu kan mereka sebagai penggugat, dalil mereka harus masuk pada apa yang mereka cita-citakan. Ya kan mereka boleh Dan itu Bang Yudi, dan itu mohon maaf itu Bang Yudi, itulah yang kemudian kenapa permohonan Bang Bonatua dimenangkan. Tuntutan mereka ya harus terpenuhi karena targetnya mereka ya terpenuhi apa yang dituntut, yang diinginkan di situ. Jadi menyesuaikan, tapi ternyata di undang-undangnya juga demikian. Maksudnya seperti apa Bang Salvator? Apa pernyataannya? Bang Sangaji, bagaimana pernyataan dari undang-undang otentikasi yang saya maksud tadi Bang? Ya, jadi gini loh Bang, sebetulnya problemnya adalah KPU sejak dari awal tidak menetapkan ijazah calon presiden dan wakil presiden itu sebagai informasi publik. Itu dulu tuh Bang. Oke, itu dulu. Ya, itu. Dan itu diatur di dalam peraturan KPU. Ya, pada saat pemilihan presiden dari mulai zaman Pak Jokowi menjadi calon presiden. Dan saat itu sudah berlaku undang-undang kearsipan saat itu ya. Saat itu sudah berlaku undang-undang kearsipan, undang-undang kalau saya tidak salah tahun 2009. Ya. Nah, pada saat KPU menyatakan ini bukan informasi publik, maka kemudian mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan otentikasi berdasarkan amanat atau perintah dari undang-undang kearsipan. Karena peraturan itu sudah mereka desain sedemikian rupa seperti itu. Maka kemudian Bang Bonatua melihat ini sebagai satu celah hukum dan kami melihat ini sebagai satu celah hukum, maka kemudian kami gugat di KIP. Nah, pada saat proses pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang kami bangun itu, kami katakan bahwa peraturan ini memang dari awal sudah mendesain supaya ijazah ini menjadi barang yang tertutup dari akses publik gitu. Saya waktu kita terbatas. Kenapa tidak dilakukan otentikasi? Karena memang sudah ada tension dari KPU untuk menutup-nutupi ijazah. Sebagai barang publik atau sebagai informasi publik. Kita terbatas, itu dalilnya Bang Salvator. Bagaimana menjelaskannya? Dalilnya kan menggugat. Kenapa menggugat? Karena pada masanya, pada saat itu dilarang. Artinya mereka menggugat agar ini menjadi informasi publik. Sebelumnya bukan informasi publik dong. Itu kan logisnya. Iya kan? Pada saat itu disampaikan juga bahwa dikatakan ini didesain oleh KPU. Enggak juga lah aturan itu berlaku kok dikatakan didesain. Pada saat kami sidang Bang, itu komisioner tanya kepada KPU, "Lah kenapa Anda buat aturan seperti ini?" Boleh nggak saya ngobrol dulu, saya sampaikan dulu. Mas Haji, Bang Salvator silakan Bang, terakhir Bang, sedikit saja. Silakan. Pentingnya begini Bang, disampaikan gugat, artinya kan poin pentingnya itu dilarang pada saat itu. Kenapa digugat? Karena dilarang, kemudian ini menjadi sekarang putusannya menjadi informasi publik. Pada saat itu dikatakan KPU tidak punya tupoksi. Ya benar, KPU pada saat itu tidak melakukan tugas dan fungsinya karena tidak ada aturan atau perintah undang-undang itu. Kan begitu fokusnya. Sekarang mendalilkan ya pada saat itu ya nggak bisa pakai seharusnya dong. Ini kan nggak bisa berlaku surut. Baik Bang Salvator. Clear di situ. Baik, Bang Salvator, Bang Sangaji, terima kasih. Masalahnya aturan sayang KPU waktu kita terbatas. Undang-undang kan lebih tinggi dari aturan KPU. Undang-undang mengharuskan otentikasi undang-undang kearsipan. Tetapi oleh pembuat arsip yaitu KPU, itu mereka tutupi dengan peraturan yang mereka buat dan melanggar undang-undang. Itu kan nggak boleh Bang. Itu melanggar tata aturan peraturan perundang-undangan Bang. Baik Bang Sangaji, Bang Salvator, jujur ini saya jadi ikut belajar nih. Risetan saya jadi banyak ini tentang PKPU, undang-undang otentifikasi dan lain sebagainya nih. Terima kasih banyak ya, sayang waktu kita terbatas. Izin nanti kita boleh dialog lagi ya untuk memperjelas lagi tentang diskusi kita malam ini ya. Makasih banyak ya Bang Sangaji, Bang Salvator. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.